Aku menatap pantulan diriku di cermin. Gaun sutra champagne itu terasa begitu pas, memeluk tubuhku dengan nyaman, seolah ia dirancang khusus untuk hari ini. 10 tahun. 10 tahun pernikahan dengan Arga. Kami sepakat, perayaan ulang tahun pernikahan ke-10 harus luar biasa. Tidak hanya pesta mewah di ballroom hotel bintang 5, tapi juga janji baru yang kami ukir dalam hati. Semua ini adalah manifestasi dari mimpi yang kami bangun bersama sejak Arga masih seorang manajer junior dan aku hanyalah seorang kurator seni lepas. Kau terlihat seperti pengantin baru, sayang. Suara Arga menyanggutku. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan tuksida gelap yang membuatnya tampak semakin gagah dan berwibawa. Aku tersenyum. Hati kecilku dipenuhi kebanggaan. Dan kamu, seperti pangeran yang akan menjemput Cinderellanya. Arga berjalan mendekat. Ia membalik badanku menghadap cermin, lalu memelukku dari belakang. Di antara refleksi kami yang sempurna, ia menyematkan kalung berlian kecil dengan liontin inisial kami, ANN. Nara, bisiknya lembut di telingaku. 10 tahun ini adalah masterpiece terbaik dalam hidupku. Terima kasih sudah menjadi rumah yang paling hangat. Perkataannya membuat mataku sedikit berkaca-kaca. Aku tahu betapa sibuknya Arga sekarang. Sebagai direktur utama di perusahaannya, ia jarang pulang cepat. Sering bepergian keluar kota, namun ia selalu memastikan kebutuhanku dan rumah tangga kami terpenuhi, bahkan melebihi yang kuminta. Pengorbanan inilah yang selalu kukenang. Pesta malam itu berlangsung meriah. Ratusan tamu, musik yang indah, dan sorakan kebahagiaan saat kami berdansa di tengah lantai dansa. Kami adalah pasangan sempurna di mata semua orang, pasangan yang berhasil menaklukkan waktu dan badai. Aku punya satu kejutan terakhir untukmu sebelum kita pulang, ujar Arga saat pesta usai. Di mobil dalam perjalanan pulang, Arga memberikan sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado perak. Jantungku berdebar. Pasti ini benda yang ia sembunyikan selama berminggu-minggu. Jangan dibuka sekarang. Tahan Arga tersenyum misterius. Simpan sampai besok pagi. Itu adalah hadiah yang akan mengubah hidup kita, janji. Aku menyimpan kotak itu di tas, rasa penasaran menggelitik. Tapi perkataan Arga tentang mengubah hidup kita terasa begitu mamis. Aku membayangkan Arga memberikan tiket liburan mewah ke Eropa, atau mungkin cincin berlian yang lebih besar. Bahkan janji untuk mulai memikirkan seorang anak. Malam itu, di tempat tidur, aku memeluknya erat. Selamat ulang tahun pernikahan, Arga. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Nara. Selamanya. Balasnya mencium puncak kepalaku. Aku tertidur dengan senyum di bibir, membayangkan pagi yang indah dan kejutan yang akan membuka babak baru bagi kisah cinta kita. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar kami, memandikan ruangan dengan cahaya keemasan yang terasa seperti berkat. Aku terbangun dengan rasa bahagia yang meluap-luap. Di sampingku, Arga sudah berpakaian rapi, dasinya sudah terpasang sempurna. Kau tidak sarapan denganku? Tanyaku sedikit kecewa karena ia sudah siap berangkat. Arga tersenyum tipis, tapi ada semacam kegelisahan yang melintas cepat di matanya. Aku minta maaf sayang, ada pertemuan pagi buta yang sangat penting. Tapi aku janji, malam ini kita rayakan lagi, hanya kita berdua. Ia mencium dahiku dengan cepat, lalu meraih tas kerjanya. Jangan lupa, buka kadonya, dan jangan sampai hilang. Itu harta paling berharga yang akan kita miliki. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Arga sudah menghilang di balik pintu secepat kilat. Ada rasa aneh yang menyentuh hatiku. Arga tidak pernah seburu-buru ini bahkan untuk pertemuan dewan direksi. Tapi aku memutuskan untuk menepisnya. Fokus pada harta berharga yang ia janjikan.
Aku mengambil kotak kado perak yang terletak di nakas. Kubuka perlahan, jantungku berdebar tak sabar. Di dalamnya, bukan berlian, bukan tiket liburan. Hanyalah selembar kartu ucapan yang elegan dan sebuah kunci logam yang tampak antik terletak di atas belutur merah. Aku membaca kartu itu. Tulisan hantangan Arga, rapi dan memuja. Naraku, ini adalah kunci masa depan yang kita impikan. Rahasia besarnya ada di suatu tempat dan aku akan membawamu ke sana malam ini. Ini adalah babak baru. Janji. Jangan pernah ragu pada cintaku. Kunci? Masa depan? Rasa bingung melingkupi benakku, bercampur dengan kehangatan. Arga memang suka kejutan yang rumit. Aku memutar-mutar kunci itu, menimbang-nimbang misteri yang disimpannya. Saat aku sedang memandangi kunci tersebut, suara langkah kaki asing terdengar di teras. Aku berjalan ke arah pintu depan, mendapati seorang kurir berseragam formal berjalan menjauh. Di lantai, terletak sebuah amplop coklat tebal dengan ukuran surat resmi. Diselipkan di celah pintu. Aku mengambilnya. Beratnya mencurigakan. Di bagian sudut kiri atas, amput tercetak logo emas mewah dari sebuah firma hukum bergengsi. Di bagian tengah, nama suamiku, Tuan Arga Dinata, tertulis tebal. Dan yang membuat seluruh badanku merimang adalah stempel merah yang tercetak jelas, sangat mendesak dan pribadi. Harus dibuka di hadapan yang bersangkutan. Aku tidak pernah terbiasa mengusik urusan Arga. Privasi adalah hal yang kami junjung tinggi. Tapi firma hukum sangat mendesak. Ditambah kegelisahan Arga pagi ini dan janji misteriusnya tentang harta berharga. Tanganku gemetar. Amplop ini terasa dingin dan mengancam di tanganku. Rasa ingin tahu yang tak tertahankan beradu dengan prinsip kesetiaan. Aku memutar amplop itu mencari celah. Tidak ada, tertutup rapat. Aku menaruh amplop itu di meja ruang tamu berhadapan langsung dengan kunci antik yang baru saja kuterima. 2 benda, 2 misteri, 1 pagi. Yang satu menjanjikan masa depan, yang satu terasa seperti pintu menuju kehancuran. Aku menatap jam. Arga tidak akan pulang sampai malam. Dan surat ini harus dibuka di hadapan yang bersangkutan. Aku hanya bisa duduk diam, menatap amplop coklat itu dan membiarkan rasa cemas perlahan berayapi kebahagiaan sempurna yang kurengkuh semalam. Aku menghabiskan sisa pagi dan seluruh siang hanya dengan menatap 2 benda di meja. Kunci antik yang menjanjikan harapan dan amplop coklat berlogo hukum yang terasa seperti ancaman. Keseimbangan dalam hidupku terasa miring. Aku mencoba menghubungi Arga. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua ia mengangkatnya, tapi suaranya terdengar tergesa-gesa dan tegang. Iya sayang, aku di tengah diskusi yang sensitif. Ada apa? Amplop ini Arga. Aku berusaha membuat suaraku tetap tenang. Amplop coklat tebal dari kantor pengacara Sentosa dan rekan. Tertulis sangat mendesak. Ini apa? Apa ada masalah legal yang tidak kamu ceritakan? Ada keheningan panjang di ujung sana. Terlalu panjang. Ah, itu hanya urusan bisnis lama, Nara. Persoalan sengketa lahan yang hampir selesai. Itu urusanku. Kamu tidak perlu khawatirkan apapun ya. Jaga baik-baik amplop itu. Kita buka bersama nanti malam, oke? Arga menjawab, tapi nadanya terlalu dipaksakan. Tapi, kenapa dari firma hukum yang begitu besar? Kenapa harus sangat mendesak? Aku harus pergi, sayang. Sampai jumpa di pesta di bar. Jangan rusak harimu karena hal kecil ini. Aku mencintaimu. Sambungan terputus. Kata-kata Arga tidak menenangkan, justru meningkatkan kekhawatiran. Rasa penasaran mendorongku untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan. Mendatangi kantor Arga. Aku tiba di kantor pusat Arga, mengenakan pakaian kasual agar tidak menarik perhatian. Rina, sekretaris pribadi Arga yang selalu ramah, menyambutku dengan wajah pucat. Bu Nara, Tuan Arga baru saja keluar. Mendadak, ada urusan di luar kota yang tidak bisa ditunda, kata Rina. Matanya tampak menghindari tatapanku. Di luar kota? Tapi dia bilang dia ada rapat penting di sini sampai sore, desaku. Rina menunduk, meremas tangannya.
Maaf Bu, saya tidak punya rinciannya. Tapi Tuan Arga memang sangat tergesa-gesa. Beliau terlihat sangat-sangat cemas sejak pagi. Aku mendekat, berbicara pelan. Rina, sebagai orang terdekat Arga di kantor, tolong jujur padaku. Apa ada yang terjadi? Apakah ini terkait dengan amplop dari Sentosa dan rekan? Wajah Rina semakin pusas. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Bu Nara, bukan hak saya bicara. Tapi selain rapat bisnis, Tuan Arga punya proyek pribadi yang sudah beliau kerjakan diam-diam selama beberapa bulan ini. Beliau sering menerima telepon yang aneh, selalu pergi mendadak, dan uang tunai yang dia ambil dari kas perusahaan bukan untuk klien, tapi untuk seseorang. Jantungku berdebar tak karuan. Seseorang? Siapa Rina? Rina menggelengkan air mata berkumpul di matanya. Saya tidak tahu namanya, Bu. Tapi saya pernah mendengar Tuan Arga menyebut dia sebagai NYS dan bahwa NYS ini yang memegang kendali atas kunci sebuah aset berharga. Kunci. Kunci yang menjanjikan masa depan. Atau kunci yang membuka rahasia NYS. Aku meninggalkan kantor Arga dengan kepala berputar-putar. NYS. Apakah NYS ini yang mengirim amplop bencana itu? Aku bergegas pulang. Amplop itu yang tadinya hanya menjadi tanda tanya, kini terasa seperti peti Pandora yang harus kubuka. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengambil gunting dan mengarahkan ujungnya ke tepi amplop, siap merobeknya. Tunggu, Arga bilang kita buka bersama. Aku menjatuhkan gunting itu. 10 tahun kebersamaan, aku tidak pernah membuka privasinya. Aku tidak akan merusak hari perayaan ini dengan melanggar satu-satunya kepercayaan yang tersisa. Aku akan menghadiahkan Arga satu kesempatan terakhir malam ini. Aku mengambil amplop itu, memasukkannya ke dalam tas tangan mewahku. Pesta ulang tahun ke-10 Tami akan menjadi tempat pembuktian. Aku akan menghadapinya. Malam ini, aku akan tahu apa yang lebih penting dari istri sahnya. Isi amplop ini, NYS dan kunci masa depan yang ambigu. Aku menanti Arga di sebuah restoran rooftop yang sudah kami pesan secara privat. Langit Jakarta yang bertabur stargazing seharusnya menjadi saksi cinta kami. Tetapi kini, aku hanya merasa dingin. Aku mengenakan gaun merah menyala, simbol keberanian bukan perayaan. Di tas tanganku, amplop coklat tebal itu terasa seperti batu pemberat. Arga tiba 15 menit terlambat. Ia terlihat lelah tapi senyumnya memaksakan keceriaan. Maaf sayang, pertemuan di luar kota benar-benar kacau. Tapi lupakan itu ya. Malam ini hanya ada kita dan masa depan kita, ujarnya berusaha menciumku. Aku menahan diri, pandanganku lurus ke matanya. Aku tidak bisa melupakan apapun, bukan di saat ada amplop dari firma hukum, Sentosa dan rekan di tasku dan seorang sekretaris menyebut tentang NYS yang mengendalikan kunci aset berharga kita. Senyum Arga langsung lenyap. Wajahnya mengeras, kegelisahan yang ia sembunyikan selama 2 hari meledak di matanya. Nara, apa yang kamu lakukan? Kamu bertanya-tanya pada Rina. Itu urusan bisnis yang ruwet. Aku sedang mengamankan masa depan kita sungguh. Dan kunci yang aku berikan kepadamu. Tiba-tiba suara derap langkah kaki mendekat menginterupsi pertengkaran kami. Seorang wanita berdiri di ambang pintu rooftop. Ia cantik dengan aura dingin dan mengenakan setelan kantor yang sangat mahal. Ia bukan tamu. Ia datang dengan tujuan. Tunggu dulu Arga, katanya. Suaranya halus tapi penuh otoritas. Ia memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sepertinya aku datang tepat waktu untuk mendengarkan drama pernikahanmu. Arga pucat pasi seperti melihat hantu. Siska, apa yang kamu lakukan di sini? Ini acara pribadi. Wanita itu yang dipanggil Siska menyerim sinis. Pribadi? Apa hubungan kita juga bukan pribadi, Arga? Dan bagi Nyonya Dinata yang manis, ia menoleh kepadaku, aku adalah pengirim amplop yang sangat mendesak itu. Nafasku terhenti di tenggorokanku. NJS, Siska. Jantungku berdentum sangat keras. Siapa kamu? Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Siska melangkah maju, tangannya terlipat di dada. Aku Siska. Dan secara legal, aku adalah Nyonya Dinata yang lain. Aku refleks menarik amplop itu dari tasku. Kemarahan yang dingin mendorongku untuk merobek segel tebal itu. Bohong! Kau hanya kliennya atau... Aku membuka isinya dan menarik keluar lembar-lembar dokumen legal yang difotokopi dan distempel. Mataku menyapu baris pertama mencari nama Siska, mencari tuntutan, yang kutemukan jauh lebih mengerikan. Dokumen itu bukan surat gugatan cerai dariku. Itu adalah surat pernyataan cerai gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh Siska. Akta nikah yang terlampir sebagai bukti.
Aku membaca nama-nama di akta nikah itu. Nama Arga tampang jelas. Di sebelahnya, nama Siska. Lengkap, sah di mata hukum dengan tanggal pernikahan 5 tahun setelah aku menikah dengan Arga. Ia istri sah kedua. Namun yang membuatku hampir jatuh adalah kalimat di dokumen gugatan itu. Dengan ini saya Siska Adina mengajukan gugatan cerai dan pembatalan status pernikahan kedua Tuan Arga Dinata dengan saudari Nara Wulandari yang didasari pada penipuan harta dan status hutang yang dijaminkan Tuan Dinata kepada pihak ketiga dengan dalih bahwa Tuan Dinata tidak lagi memiliki aset pribadi yang sah karena ia telah memindahkannya ke atas nama saya sebelum pernikahan kedua terjadi. Pikiranku kosong. Surat itu bukan hanya pengakuan perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan hukum. Arga menikah lagi secara sah di belakangku. Pengkhianatan ganda. Siska, sang selingkuhan, kini menggugat Arga juga menggugat pembatalan pernikahanku dengan dalih aku hanyalah penghalang finansial. Manipulasi finansial. Pernikahanku dengan Arga dibatalkan hanya agar Siska bisa mengklaim seluruh harta Arga sebelum disita atau dibayarkan. Aku menjatuhkan lembaran-lembaran itu ke lantai. Amplop itu terasa seperti bongkahan es yang menghancurkan semua kehangatan 10 tahun. Bukan hadiah, bisikku. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya tumpah. Bukan hadiah, tapi surat gugatan cerai dari istrimu yang lain, yang ingin membatalkan statusku dan mengambil semua yang kita miliki. Arga hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata-kata. Siska di sisi lain memandangku dengan tatapan kemenangan yang dingin. Keheningan di rooftop terasa memekakkan telinga. Lembaran-lembaran gugatan cerai dan pembatalan nikah berserakan di lantai, seolah menjadi puing-puing dari 10 tahun hidupku. Aku menoleh pada Arga. Tatapanku kosong, tak ada lagi air mata, hanya kekecewaan yang sedalam lautan. 5 tahun, Arga. 5 tahun. Kau menikah lagi dan merahasiakannya. Dan di hari perayaan kita, istrimu yang lain datang untuk menghancurkanku. Bukan hanya secara emosi, tapi juga secara hukum. Kenapa? Arga berlutut, berusaha meraih tanganku. Nara, dengarkan aku. Ini hanya trik. Trik agar kita tidak kehilangan segalanya. Aku melakukan ini untuk kita. Untuk kita. Siska tertawa sinis. Suara tawanya memantul di dinding kaca. Jangan jadi pecundang, Arga. Berhenti menipu nyonya yang malang ini. Siska maju dan menendang pelan kunci antik yang sempat jatuh dari tasku ke lantai. Nyonya Nara, mari kita jujur. Arga bangkrut. Perusahaannya terjerat hutang yang nilainya miliaran. Dan seluruh aset yang kami miliki bersama, rumah ini, mobil itu semua harus dijual paksa minggu depan. Sejak kapan cinta Arga berubah menjadi trik finansial? Aku menatap Arga, menuntut jawaban. Arga akhirnya mengangkat wajahnya, mata berkaca-kaca, penuh keputusasaan. Aku memang bangkrut, Nara. 6 bulan lalu, aku bertemu Siska karena ia adalah venture kapitalis yang bisa menyelamatkan perusahaanku. Tapi ia menuntut jaminan yang sangat tinggi. Ia menuntut pernikahan sah. Ia memaksa agar semua aset dipindah ke namanya dengan janji ia akan mengembalikannya setelah krisis ini berlalu. Dan mengapa pernikahan kita harus dibatalkan? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena Jisis. Siska menjawab dengan dingin. Sederhana. Di mata hukum, hutang Arga dibuat saat kalian berdua masih menjadi suami istri. Jika pernikahanmu tetap sah, kau berhak atas harta Gonogini, dan kau juga bisa dituntut bersama Arga atas hutangnya. Pengacaraku menyarankan satu-satunya cara untuk menjamin asetku bersih dan kau bebas dari tuntutan hutang adalah membatalkan pernikahanmu. Aku tidak ingin membatalkannya, Nara. Pengacaraku yang memaksanya. Semua terasa seperti permainan catur. Aku bukan lagi istri. Aku adalah papan catur yang akan dirobohkan agar aset sang raja aman. Lalu kunci ini? Apa ini? Hadiah yang akan mengubah hidup kita? Apakah ini kunci menuju rekening rahasia? Siska tertawa lagi, lebih keras kali ini. Kunci? Itu mungkin kunci kotak penyimpanan yang berisi foto-foto kenangan yang sentimental, Nyonya. Satu-satunya kunci yang penting ada padaku. Kunci brankas yang berisi saham terakhir Arga yang belum ia jual. Arga memang memberimu kunci, tapi itu hanya cara putus asa seorang pria yang mencoba mempertahankan satu kebohongan manis setelah semua kebohongan pahitnya terbongkar. Arga menangguk lepah, air mata menetes. Aku ingin kau aman, Nara. Aku ingin kau punya satu hal kecil yang tidak bisa disentuh oleh Siska atau para penagih hutang. Pria yang kucintai,
Suami yang kujadikan pahlawan selama 10 tahun ternyata hanya seorang penipu yang lemah dan pengecut yang menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan status dan hatiku. Dan hadiah ulang tahun pernikahan kami adalah kunci harapan palsu dan surat pembatalan nikah. Aku berdiri tegak, memandang keduanya. Aku tidak akan memohon, aku akan melawan. Ambil suamimu, Siska. Ambil semua hartanya yang sudah kau klaim. Tapi pernikahan yang sah itu bukan untuk dibatalkan, Siska. Itu sudah kuberikan 10 tahun hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu merobek identitasku begitu saja hanya untuk menyelamatkan uangmu. Pergi kalian berdua, sekarang. Perintahku, suaraku keras dan dingin, seolah aku adalah hakim yang baru saja menjatuhkan vonis. Arga menatapku dengan wajah menyesal, tapi ia tahu penolakanku final. Siska mengangkat dagunya, puas, dan menarik Arga menjauh. Aku ditinggalkan sendirian di tengah kemewahan yang palsu dengan secarik surat pembatalan nikah dan sebatang kunci antik yang ambigu. Aku tidak punya apa-apa lagi selain nama diriku sendiri dan kunci misterius itu. Aku berdiri di tengah ruang tamu dikelilingi keindahan yang kini terasa menjijikkan. Rumah yang kubangun kini dikugat untuk dibatalkan kepemilikanku. Aku membiarkan amarah mendidih dalam diriku, membakar semua sisa-sisa kesedihan. Aku mengambil kunci antik itu dari meja. Aku tahu Arga adalah pengecut, tapi ia tidak mudah. Ia pasti tahu Siska akan mencoba menghancurkanku. Jadi mengapa ia memberikan kunci ini? Mengapa ia berkata ini adalah harta paling berharga? Siska meremehkannya, itu berarti Siska tidak tahu nilai sejumlahnya dari kunci ini. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak akan memohon. Aku akan melawan. Langkah pertamaku adalah mencari bala bantuan hukum yang tidak terikat dengan Arga maupun jaringan bisnisnya. Aku teringat pada Reyhan atau Ray, teman kuliah hukumku yang dulu dikenal idealis dan kini menjalankan praktik hukum kecil yang fokus pada keadilan. 1 jam kemudian aku duduk di kantor Reyhan yang sederhana. Meja Reyhan dipenuhi berkas, tapi matanya fokus padaku dan setumpuk dokumen legan yang kuserahkan. Ekspresi wajahnya berubah dari rasa iba menjadi kemarahan yang tenang. "Ini gila, Nara," ucap Ray melepas kacamatanya. "Ini gugatan pembatalan pernikahan yang sangat agresif. Mereka tidak hanya ingin berpisah, tapi mereka ingin menghapus 10 tahun hidupmu di mata hukum. Jika mereka berhasil membuktikan Arga menipu Siska dengan janji aset yang sudah menjadi milikmu, statusmu akan dibatalkan dan kau akan keluar tanpa sepeser pun. Bahkan namamu pun bisa tercoreng." "Aku tahu," kataku lirih. "Itu sebabnya aku datang. Aku tidak akan membiarkan Siska atau Arga merobek akta nikahku hanya untuk menyelamatkan uang mereka." Aku mendorong kunci antik itu ke tengah meja. "Ini adalah satu-satunya hadiah yang Arga berikan kepadaku. Ia bilang ini adalah harta berharga. Siska bilang itu hanya kunci kotak kenangan. Mana yang benar?" Ray mengambil kunci itu, memeriksanya di bawah lampu mejanya. Dia membolak-baliknya dengan cermat. "Ini bukan kunci brankas bank umum," jelas Ray, nadanya mulai berubah serius. "Gagang ukiran ini adalah kunci safe deposit box di perusahaan penyimpanan aset pribadi elit yang sangat tertutup. Tempat ini biasanya digunakan para konglomerat untuk menyimpan aset yang sifatnya tidak terdaftar secara publik. Dokumen-dokumen asli, bearer bond, atau akte kepemilikan aset yang sengaja disembunyikan dari pelaporan pajak atau aset yang dijaga dari tuntutan hukum." Mataku membesar. Jika isi kotak itu adalah bukti bahwa Arga masih memiliki aset yang sah saat ia menikahi Siska, bukankah itu bisa menggagalkan rencana mereka membatalkan pernikahanku? Ray mengangguk-mengangguk. "Ya, jika kita bisa membuktikan Arga menyembunyikan aset, dan aset itu merupakan bukti bahwa pernikahanmu yang pertama dan sah, kita punya dasar untuk melawan pembatalan pernikahan. Ini adalah harapan terakhirmu, Nara. Kunci ini bukan hanya kunci brankas, ini adalah kunci keadilanmu." Ray menunjuk akta nikah palsu Arga dan Siska di dokumen gugatan. "Tujuan kita sekarang adalah mendapatkan isi brankas dan menemukan dokumen yang bisa membuktikan pernikahanmu sah dan tidak bisa dibatalkan sebelum Siska atau Arga mengetahui nilai sebenarnya dari kunci ini." Tekadku mengeras. Aku tidak hanya berjuang untuk harga diri, aku berjuang untuk keberadaan diriku. Aku adalah Nara Wulandari, istri sah Arga, dan aku akan membuktikannya. Reyhan menatap kunci antik di tangannya dengan serius. Institusi penyimpanan ini, Nara, sangat eksklusif. Namanya The Aegis Vault. Mereka tidak beroperasi seperti bank biasa.
Mereka hanya menyimpan rahasia para klien kelas kakap. Lalu, apa rencana kita? Tanyaku. Tekadku sudah membaja, menghilangkan sisa-sisa kegelisahan. Kita harus segera memastikan apa isi brankas itu. Jika kita terlambat, Siska akan menyadari bahwa kunci yang kau miliki adalah kunci yang asli, dan ia akan segera membekukan aksesnya. Kami bergegas menuju kantor di Aegis Vault. Gedungnya sunyi, mewah, dan dijaga dengan sistem keamanan yang ketat. Di ruangan lobi yang berpendingin dingin, seorang manajer yang formal dan berhati-hati melayani kami. Aku menunjukkan kunci itu. Manajer itu memeriksa desain ukirannya. Yah, ini adalah kunci untuk kotak brankas Tuan Arga Dinata, katanya datar. Kami saling pandang penuh harap. Aku sudah siap. Namun manajer itu kemudian menggelengkan kepalanya. Maaf Nyonya, kami baru saja menerima instruksi hukum yang sangat ketat. Semua aset yang terdaftar di bawah nama Tuan Arga Dinata, termasuk safe deposit box ini, sudah dibekukan oleh pengadilan atas permintaan litigasi dari Nyonya Siska Adina. Siska bergerak cepat. Ia tidak hanya mengajukan gugatan. Ia sudah memastikan aku tidak bisa mengambil apapun yang tersisa. Lalu, bagaimana aku bisa membuktikan hakku sebagai istri sah pertamanya? Desakku. Manajer itu membuka sebuah tablet di mejanya. Tuan Arga sendiri yang membuat prosedur akses untuk brankas ini rumit. Selain kunci fisik ini, ia menunjuk kunci di tanganku. Akses ke kotak ini membutuhkan dua hal. Kode frasa khusus yang hanya diketahui Tuan Arga, dan kunci duplikat yang dipegang oleh partner yang ditunjuk Tuan Arga. Aku terperanjat. Kunci ganda? Arga tidak pernah memberitahuku soal kode itu, dan ia hanya memberiku kunci ini, kataku, frustrasi. Rehan mengambil alih. Tolong berikan informasi siapa partner yang ditunjuk Tuan Arga. Kami adalah perwakilan hukum Nyonya Nara Wilandari, istri sah pertama Tuan Dinata. Manajer itu ragu sejenak, lalu menunjuk layar tabletnya. Nama partner itu disensor atas permintaan Tuan Arga, Nyonya. Tapi saya bisa memastikan satu hal. Tuan Arga mendaftarkan partner itu sebagai kerabat dekat yang memiliki hubungan darah dengannya, bukan rekan bisnis. Kerabat dekat? Bukan Siska. Arga ternyata menyimpan rahasia itu dari Siska juga. Bisakah kau berikan petunjuk lain tentang kerabat ini? Pintaku. Suaraku memelas. Manajer itu memandang ke kiri dan ke kanan, lalu berbisik pelan. Saya hanya bisa bilang ini, Nyonya. Partner ini datang ke sini setahun lalu untuk mengaktifkan kuncinya. Ia adalah seorang pria yang jauh lebih muda dari Tuan Arga. Dan ia datang dengan didampingi oleh Nyonya Mirna. Nyonya Mirna? Pikiranku berputar kencang. Mirna adalah adik perempuan tunggal Arga yang sudah lama sekali tidak pernah berinteraksi denganku. Seorang wanita yang selalu dingin dan menjaga jarak. Ternyata, rahasia ini tidak hanya melibatkan Arga dan Siska, tapi juga keluarga Arga. Pria muda itu pasti anak Mirna atau adik laki-laki Arga yang tidak pernah kulihat. Aku meninggalkan Aegis Vault dengan rencana A yang gagal dan rencana B yang jauh lebih sulit. Aku harus menghadapi Mirna dan kerabat misteriusnya untuk mendapatkan kunci kedua dan kode akses yang tersimpan dalam kepala Arga atau kerabatnya. Perjuangan ini akan berdarah dingin, melibatkan keluarga yang selama ini tampak acuh tak acuh. Setelah kegagalan di The Aegis Vault, aku tahu Mirna adalah satu-satunya jalanku. Mirna, adik Arga, selalu menjadi misteri bagiku. Ia seorang desainer interior yang sukses, namun sangat tertutup. Selama 10 tahun pernikahan, ia hanya sesekali hadir di acara formal, selalu bersikap sopan namun menjaga jarak emosional. Aku dan Rehan menunggunya di sebuah kafe butik. Saat Mirna datang, ia terlihat kaget, tapi dengan cepat menguasai dirinya. Nara, sudah lama sekali. Ada apa? Kudengar dari Arga kau sedang menghadapi masa-masa yang sulit, kata Mirna dengan suara yang terdengar prihatin, tapi matanya dingin. Aku datang ke sini bukan untuk berduka, Mirna. Aku datang untuk menuntut keadilan. Arga telah menikah lagi, dan ia bersama Siska berencana membatalkan pernikahanku secara hukum dengan dalih hutang. Tapi aku tahu satu hal yang bisa menghentikannya. Safe deposit box di Aegis Vault. Wajah Mirna tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi tangannya yang memegang cangkir teh terlihat sedikit gemetar.
Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Nara. Aku tidak tahu soal berangkas. Arga hanya pernah bilang padaku untuk menjauh dari urusan bisnisnya. Elaknya dengan cepat. Jangan bohong, Mirna. Manajer Aegis Vault menyebut namamu. Kamu mendampingi kerabat pria yang lebih muda untuk membuat kunci duplikat. Aku tahu kerabat itu pasti putramu atau sepupumu. Arga mendaftarkan dia sebagai partner kunci rahasia. Katakan padaku, siapa dia? Mirna terdiam lama, menghela nafas panjang seolah ia sedang memikul beban keluarga yang sangat berat. Nara, Arga sudah memintaku bersumpah. Kita tidak boleh memberitahumu. Itu adalah amanah terakhir yang Arga minta agar kau aman. Jika kau membuka berangkas itu sekarang, itu akan menghancurkan Arga. Bukan hanya secara finansial, tapi juga masa lalunya. Masa lalu apa? Apakah ini lebih buruk daripada menikahiku sambil menikahi wanita lain? Mirna berbisik, mendekatkan tubuhnya di meja. Tatapannya menyiratkan ketakutan yang tulus. Kunci kedua itu dipegang oleh Dirga. Dia adalah sepupu jauh kami, seorang pelukis yang kini tinggal di luar kota. Dirga tidak tahu apa yang ia simpan. Ia hanya memegang kunci itu sebagai tanda sayang dari Arga. Dan kode frasa rahasia? Tanya Rehan mencatat nama itu. Mirna menggeleng. Itu yang paling bahaya. Frasa itu adalah nama yang tidak boleh kau sebutkan di hadapan Arga. Frasa itu terkait dengan wanita yang Arga cintai sebelum bertemu denganmu. Arga sengaja menggunakan nama itu sebagai kode karena ia tahu kau tidak akan pernah tahu. Jika kau menyebutnya, kau akan membuka luka yang sudah ditutup Arga sejak lama. Aku terhenyak. Jadi amanat terakhir Arga bukan hanya soal aset, tapi juga soal menjaga rahasia emosional yang jauh lebih dalam. Aku tidak hanya berhadapan dengan Siska, tapi juga dengan bayangan masa lalu Arga. Apa nama wanita itu? Tanyaku. Aku harus tahu. Mirna menatapku dengan penuh penyesalan. Aku tidak bisa. Aku sudah berjanji. Kau harus cari tahu sendiri, Nara. Carilah Dirga. Ia mungkin tidak tahu kodenya, tapi ia akan tahu di mana mencari petunjuk tentang wanita itu. Meskipun Mirna menolak memberikan kunci dan kode, ia telah memberikanku 2 kunci penting. Nama kerabat, Dirga, dan petunjuk kode, wanita masa lalu Arga. Aku meninggalkan kafe dengan hati yang semakin berat. Aku harus mengejar Dirga, tapi sebelum itu, aku harus menggali lebih dalam tentang Dirga dan tentang wanita yang namanya tidak boleh aku sebutkan itu. Perjuangan ini bukan lagi soal hukum, tapi tentang menggali trauma emosional Arga yang terdalam. Aku meminta Rehan untuk melacak informasi tentang Dirga. Dalam waktu singkat, Rehan menemukan akun media sosial Dirga, seorang seniman yang jarang mengunggah, tapi karyanya menunjukkan jiwa yang gelisah. Dirga tinggal di sebuah studio terpencil di luar kota, dekat kawasan perbukitan yang tenang. Dia seorang pelukis, Nara, kata Rehan menunjukkan sebuah foto studio. Dan lihat ini, dia sering menggunakan inisial E dalam lukisan-lukisannya. Inisial E. Mungkin itu adalah petunjuk nama wanita masa lalu Arga. Sebelum berangkat, aku memutuskan untuk mencari petunjuk di tempat yang paling mungkin menyimpan kenangan. Rumah kami sendiri. Aku mulai menggeledah gudang, laci tersembunyi, dan album foto lama. Arga pandai menyembunyikan, tapi 10 tahun hidup bersama memberiku keuntungan. Aku tahu di mana ia menyembunyikan hal-hal yang tidak ia ingin aku temukan. Di bawah tumpukan dokumen bisnis yang seharusnya penting, aku menemukan sebuah kotak sepatu lusuh. Di dalamnya ada beberapa benda yang terasa asing. Sepucuk surat yang sudah menguning tanpa amplop. Sebuah sketsa wajah wanita dengan mata yang indah dan sedih. Sketsa itu sangat mirip dengan gaya lukisan yang dibuat Dirga. Aku membaca surat yang ditulis dengan huruf tegak bersambung, penuh kepedihan. Arga, ini adalah keputusan terakhirku. Perpisahan ini harus total. Kau harus melupakanku. Harta dan uang tidak akan pernah bisa menebus apa yang hilang. Jika kita bertemu lagi, itu akan menghancurkan hidup kita. Jangan pernah cari aku. Jagalah dirimu. E. Air mata menggenang di mataku. E. Jadi benar. Wanita masa lalu Arga bernama E.
Itu adalah kode klausa frasa rahasia. Aku membalik sketsa itu. Di baliknya, dengan pensil tipis, tertulis sebuah alamat dan tanggal. 2015-07-20, Rumah Tua di ujung Gang 7. Itu adalah tahun kelima pernikahanku dengan Arga. Aku ingat tahun itu Arga mengatakan harus melakukan perjalanan bisnis panjang ke luar negeri. Ternyata, ia sedang berada di suatu tempat untuk menghadapi wanita ini. Aku kini punya 3 informasi kunci. Pencari kunci, Dirga di perbukitan. Nama kunci, kode frasa, E. Tempat kunci, misteri, rumah tua di ujung Gang 7 yang dikunjungi Arga saat kami masih menikah. Aku harus bergegas. Aku memilih untuk mendatangi Dirga terlebih dahulu. Dialah yang memegang kunci fisik untuk membuka brankas tempat rahasia Arga yang sebenarnya tersimpan. Rehan, siapkan mobil. Kita harus segera mencari Dirga. Aku tidak punya banyak waktu. Siska pasti sudah mulai mencium bau kejanggalan pada kunci ini. Perjalanan ke studio Dirga terasa seperti melarikan diri. Saat kami tiba, studio itu sunyi. Dirga, seorang pria muda dengan tatapan melankolis, tampak terkejut melihat aku. Aku memperkenalkan diri, langsung ke inti permasalahan. Aku menunjukkan kunci Aegis Vault yang kupegang dan nama Mirna. "Kau mau pegang kunci duplikatnya kan, Dirga?" tanyaku. Dirga tampak bingung, tapi akhirnya ia mengeluarkan sebuah kunci yang identik dengan milikku dari lacinya. "Iya, Arga memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Ia bilang itu adalah kunci kebebasan finansialku, tapi aku tidak pernah tahu fungsinya. Katanya, kunci ini harus disimpan sampai waktu yang tepat dan hanya boleh dibuka oleh seseorang yang membawa kunci pasangannya." Waktu yang tepat adalah sekarang, Dirga. Arga sedang dalam masalah besar, dan kunci ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan aku dari pembatalan pernikahan yang tidak adil. Aku merasa berhasil meyakinkan Dirga, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Aku minta maaf, Kak Nara. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Arga juga meninggalkan catatan yang jelas. Jika kunci ini diminta oleh siapapun, aku harus memanggil orang yang namanya tertulis di sini." Dirga menyerahkan sebuah kartu nama yang sudah usang. Tertulis di sana, "Pengacara H. Subroto. Hanya hubungi jika kunci ini diminta oleh Nyonya Siska Adina atau Tuan Arga Dinata. Jangan hubungi jika itu Nyonya Nara Wulandari." Jantungku mencelos. Arga tidak ingin aku mendapatkan kunci itu. Ia sengaja membuat jebakan emosional ini untuk Dirga. Ia telah memblokir semua jalanku. Aku tahu tidak ada waktu lagi. Aku meninggalkan Dirga dalam dilemanya dan segera meminta Rehan untuk mengantarkanku ke alamat yang tertulis di balik sketsa itu. Rumah tua di ujung Gang 7. Rumah itu terletak di pinggiran kota, tersembunyi di balik pagar bambu yang tinggi. Rumah itu kecil, dengan cat yang sudah mengelupas. Bau debu dan masa lalu yang terperangkap menyambut kami saat Rehan mendobrak kunci tua di pintu depan. "Ini seperti kuil rahasia, Nara," bisik Rehan mengamati ruangan yang kosong dan suram. Aku berjalan pelan, merasakan kehadiran Arga di setiap sudut. Aku ingat surat yang kutemukan di rumah. Harta dan uang tidak akan pernah bisa menebus apa yang hilang. Aku menuju ke sebuah kamar yang paling terawat, yang tampaknya digunakan sebagai studio mini. Di bawah papan lantai yang sedikit longgar, tempat persembunyian klasik, aku menemukan sebuah kotak kayu lusuh. Di dalamnya, bukan hanya uang, bukan perhiasan, melainkan tumpukan surat, kartu ucapan, dan sebuah undangan pernikahan yang sudah menguning. Aku mengambil undangan itu dengan tangan gemetar. Ini adalah undangan pernikahan yang tidak pernah dikirim, tapi sudah dicetak lengkap. Di sana, di atas kertas velum yang mewah, tercetak dengan jelas nama mempelai pria, Arga Dinata. Dan di sebelahnya, nama mempelai wanita yang selama ini hanya kukenal sebagai inisial E. Elara Widya Saputri. Mataku berkaca-kaca. Elara. Itu nama yang tidak boleh kusebutkan. Itu adalah kode frasa rahasia. Jadi, kode frasa itu adalah Elara.
Bisiku meremas undangan itu. Raihan mengambil salah satu surat di kotak itu dan membacanya cepat. Nara, dengar ini. Surat ini ditulis oleh Arga setelah perpisahan mereka. Arga menulis bahwa Elara memutuskannya karena Arga lebih memilih kesempatan bisnis dan kekayaan daripada menepati janji pernikahan. Ia berjanji akan menyimpan rahasia ini dan akan kembali kepada Elara setelah ia mencapai sukses. Aku menjatuhkan diri di kursi tua. Selama 10 tahun, aku hidup sebagai substitusi atas pilihan bisnis Arga. Aku menikahinya setelah ia kehilangan Elara. Dan sekarang, ia menggunakan nama cinta pertamanya yang hilang sebagai kunci untuk melindungi asetnya bahkan dari aku. Ini adalah pengkhianatan emosional terbesar. Arga tidak hanya menyembunyikan hutang, Ray. Kataku, air mata panas membasahi pipiku. Ia menyembunyikan penyesalan terdalamnya, dan ia menggunakannya sebagai benteng terakhir. Jika brankas itu dibuka dengan nama Elara, semua orang akan tahu Arga mengorbankan segalanya demi uang, termasuk cinta sejatinya. Aku bangkit. Tekadku sudah bulat. Aku harus kembali ke Dirga, membawa bukti nyata ini. Aku kembali ke studio Dirga. Aku tidak lagi memohon. Aku menatap mata Dirga dengan api. Dirga, Arga tidak meminta kamu menjaga aset. Ia memintamu menjaga rahasia terbesarnya, Elara. Kataku menunjukkan undangan yang sudah menguning itu. Dirga terkejut, wajahnya pucat. Elara? Aku ingat nama itu. Arga sering menyebutnya saat ia sedang mabuk. Ia bilang ia hancur karena Elara. Kau tahu, Dirga, Arga memilih uang daripada Elara. Sekarang, ia menggunakan rahasia Elara untuk menyelamatkan uangnya dari Siska dan membiarkan aku terhapus secara hukum. Aku meletakkan kunci duplikat yang kupegang di depan Dirga. Kunci ini, Dirga, bukan kunci uang. Ini adalah kunci kebenaran. Jika kamu ingin menghormati amanah Arga, biarkan kebenaran terungkap. Biarkan isi brankas ini yang memutuskan siapa yang pantas. Aku butuh kunci duplikatmu untuk membuka brankas itu dengan kode Elara. Dirga memandang undangan pernikahan yang tak terkirim itu, lalu kunci yang di tangannya, lalu kunci yang di tanganku. Ia melihat bagaimana hancurnya Arga di masa lalu dan bagaimana egoisnya Arga di masa kini. Dengan tangan gemetar, Dirga menyerahkan kunci duplikatnya kepadaku. Ambil ini, Kak Nara. Aku tidak tahu isinya apa, tapi aku tahu apapun yang ada di sana, itu adalah hal yang seharusnya Arga hadapi sejak lama. Aku kini memegang 2 kunci identik dan 1 kode rahasia yang terukir dari penyesalan. Aku siap memasuki The Aegis Vault. Kami kembali ke The Aegis Vault malam itu juga. Aku memegang 2 kunci identik dan Raihan membawa salinan dokumen yang kami dapat dari Dirga, siap untuk membuktikan niat baik kami. Ketegangan menyelimuti lobi. Aku menyerahkan 2 kunci. Manajer itu, yang kini terlihat berkeringat, memasukkan kunci-kunci itu ke dalam slot verifikasi. Lampu hijau menyala. Kode frasa khusus? Tanya manajer itu, suaranya bergetar. Aku menatap Raihan, mengangguk. Elara. Manajer itu mengetikkan kode tersebut. Suara mesin berdengung, dan panel di dinding terbuka, menampakkan lorong menuju brankas yang tertutup rapat. Aku bisa merasakannya. Kebenaran hanya berjarak beberapa langkah lagi. Kotak Tuan Arga Dinata nomor 312 siap diambil, ujar manajer itu, mulai berjalan ke lorong. Tiba-tiba suara langkah kaki yang tergesa-gesa memecah kesunyian. Pintu utama terbuka dengan keras. Siska berdiri di ambang pintu, mengenakan mantel mewah, wajahnya keras dan dingin. Ia tidak sendirian. Di belakangnya ada 2 pengacara berbadan besar dan 2 pengawal. Hentikan proses ini sekarang juga. Perintah Siska, suaranya lantang dan berwibawa. Siska, apa maumu? Bentakku, berdiri di antara dia dan lorong brankas. Siska berjalan mendekat, tatapan matanya mengunci padaku, penuh kemenangan. Aku tahu kau tidak akan menyerah, Nara. Aku tahu Arga menyembunyikan sesuatu. Kau pikir Arga memberimu kunci sampah itu tanpa pengawasan? Pengacara Siska maju, menyerahkan dokumen tebal kepada Raihan. Kami mengajukan injunksi pengadilan, putusan larangan sementara, Tuan,
Berdasarkan tuntutan Nyonya Adina, kedua kunci ini dan isi kotak brankas ini dianggap sebagai aset sengketa yang diduga diperoleh melalui penipuan. Atas perintah pengadilan, kotak ini tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali oleh penyidik aset yang ditunjuk sampai kasus pembatalan pernikahan diselesaikan. Raihan membaca dokumen itu. Wajahnya memerah karena marah tapi tak berdaya. Ini adalah tindakan pengecut. Kalian tahu isi brankas ini adalah kebenaran. Kebenaran Tuan Pengacara? Atau bukti kolusi finansial? Siska menyenyum sinis. Brankas ini resmi dibekukan. Nara, berikan kedua kunci itu padaku, sekarang juga. Aku merasa seluruh energiku terkuras habis. Kami sudah sangat dekat. Kami punya dua kunci dan kodenya. Tapi kekuatan uang dan hukum Siska mengalahkan kecepatan dan kebenaran kami. Aku menatap Siska. Lalu pada kunci-kunci di tanganku. Aku sudah berjuang melawan Arga, melawan Mirna, dan melawan masa lalu Elara. Tapi aku tidak bisa melawan putusan pengadilan. Perlahan, dengan tangan gemetar karena frustasi, aku meletakkan kedua kunci itu di atas meja manajer. Siska mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah pun kata, seolah mengambil mainan dari seorang anak. Kau kalah, Nara. Bisik Siska, puas. Kau harus belajar. Di dunia ini, aset di atas kertas lebih kuat dari janji pernikahan 10 tahun. Sekarang, pernikahanmu akan dibatalkan dan kau tidak punya apa-apa. Aku dan Raihan diusir dari The Aegis Vault dengan tangan kosong. Aku menghilangkan kunci, aku menghilangkan bukti, dan aku tahu Siska akan segera mengetahui kode rahasia Elara dan menggunakan isinya untuk melawanku. Aku berdiri di pinggir jalan raya hancur. Semua usahaku sia-sia. Aku kehilangan kunci, aku kehilangan bukti, dan pernikahan 10 tahunku akan segera dihapus tanpa meninggalkan jejak. Aku sudah mencapai titik terendah. Aku duduk di sofa ruang tamu yang kini terasa asing, menatap kosong ke cangkir kopi dingin. Raihan sudah pergi, hanya meninggalkan dokumen-dokumen legal yang tidak berarti lagi. Injungsi pengadilan Siska telah membungkam semua usahaku. Aku kalah. Kita tidak punya waktu, Nara, bisik suara logis di kepalaku. Siska akan membuka brankas itu, tahu isi brankas itu, dan pernikahanmu akan dibatalkan minggu depan. Aku tidak menangis lagi. Rasa sakit itu telah digantikan dengan kemarahan yang tenang. Siska bermain dengan uang dan hukum. Arga bermain dengan rahasia dan kebohongan. Dan aku punya rahasia Arga yang paling memalukan. Aku sadar, aku tidak bisa melawan Siska. Aku harus menyerang Arga. Aku mengambil keputusan paling sulit yang pernah aku buat. Aku harus menghancurkan benteng emosional terakhir Arga. Aku akan menggunakan nama Elara. Aku harus menemuinya. Aku harus memaksanya berbicara. Jika dia tidak memberiku cara untuk membatalkan gugatan Siska, aku akan memastikan rahasia Elara terungkap dan menghancurkan semua yang ia usahakan untuk sembunyikan dari keluarganya. Aku melacak Arga. Dia tidak lagi tinggal di rumah kami. Dia menginap di apartemen sewaan yang kumuh di pinggiran kota. Dia hidup dalam pelarian. Ketika aku tiba di sana, pintu apartemen itu terbuka sedikit. Dari celah itu, aku bisa melihat Arga duduk di lantai, bersandar di dinding. Dia tidak lagi terlihat seperti direktur utama yang gagah. Dia tampak seperti pria tua yang kalah, pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan. Di hadapannya, seorang pria berseragam kantor pegadaian sedang memeriksa sebuah bingkai foto berukir yang sudah tua. Ini saja yang tersisa, Tuan. Dinata, saya hanya bisa menawar 100.000 rupiah untuk bingkai perak ini. Ini bukan berlian. Arga mengangguk, suaranya pelan dan putus asa. Ambil saja, saya butuh uang untuk makan malam. Pria pegadaian itu mengambil bingkai foto itu. Arga kini sendirian memeluk lututnya, wajahnya tertutup tangan. Aku masuk tanpa mengetuk. Arga mengangkat wajahnya, terkejut melihatku. Matanya memohon. Nara, jangan di sini. Aku tidak punya apa-apa lagi, katanya lemah. Aku berdiri menatapnya dari atas. Tidak ada lagi rasa cinta, hanya kasihan dan kemarahan. Kau menjual barang-barangmu, Arga? Kau menjual harga dirimu? Aku mencibir. Itu adil, karena kau sudah menjual 10 tahun hidupku kepada Siska, dan kau sudah menjual rahasia cintamu yang hilang, Elara, hanya untuk menyelamatkan uang. Mendengar nama itu, Arga tersentak seolah ditampar. Ekspresi terkejut dan takut muncul di wajahnya. Nara, jangan sebut nama itu. Aku memohon. Bisiknya, mencoba bangkit. Kenapa?
Kau takut Mirna dan seluruh keluargamu tahu bahwa kau menggunakan nama wanita yang kau tinggalkan demi uang sebagai kata sandi brankas rahasiamu? Desakku. Aku sudah punya kuncinya, Arga. Aku tahu kodenya. Tapi Siska mengambilnya. Dan jika Siska membuka brankas itu, dia akan tahu kebenaran tentang Elara. Dan dia akan menggunakannya untuk menghancurkanmu. Apakah kau tidak sadar? Arga menatapku. Air mata penyesalan mengalir ke lantai. Aku tahu aku penyakut. Aku takut pada Siska. Aku takut pada hutangku, tapi aku sungguh ingin kau aman. Kunci itu, kuberikan padamu agar kau bisa mengambil satu hal terakhir di dalamnya. Sesuatu yang nilainya lebih besar dari uang. Aku melangkah mendekat. Jika kau ingin aku aman, Arga, berikan aku satu hal terakhir yang bisa kubawa ke pengadilan untuk melawan Siska. Berikan aku satu bukti yang bisa membalikan semua gugatannya. Katakan padaku, apa isi sebenarnya dari brankas itu? Arga menggeleng. Air matanya jatuh ke lantai. Aku tidak bisa. Itu akan menghancurkanku. Menghancurkan semua yang sudah kucoba bangun sejak Elara pergi. Aku tahu, aku berada di ambang kehancurannya. Jika aku memaksanya sekarang, dia akan benar-benar hancur. Ini adalah pilihan terakhir. Menghancurkan Arga untuk menyelamatkan diriku. Aku duduk di lantai dingin apartemen sewaan Arga. Hanya berjarak 1 lengan darinya. Aku tidak meninggalkannya. Aku menatap matanya yang dipenuhi keputusasaan. Aku harus mendorongnya, memaksa kebenaran keluar. Kau bersembunyi di sini, Arga, sementara Siska mengambil semuanya. Kataku dengan suara tenang. Namun setiap kata adalah cambukan. Dia akan membuka brankas itu. Dia akan melihat nama Elara. Dan dia akan menggunakan fakta bahwa kau, direktur utama yang terhormat, menggunakan nama mantan tunanganmu yang malang sebagai kode keamanan rahasia. Kau akan hancur karena penghinaan, bukan karena uang. Arga menutup telinganya dengan kedua tangan. Jangan bilang begitu. Itu adalah satu-satunya kehormatan yang tersisa. Aku berjanji pada Elara untuk menjaga rahasia itu tetap terkubur. Lalu apa isinya? Desakku mendekat. Jika itu hanya akta saham, Siska akan menjualnya. Jika itu surat cinta, dia akan tertawa. Tapi jika itu adalah kehancuranmu, katakan padaku. Aku yang harus membela diriku di pengadilan. Dan aku butuh tahu apa yang harus kupaparkan. Aku meraih bingkai foto yang baru saja ia jual ke Pegadaian. Aku melihat isinya, foto lama kami di hari pernikahan. Kau sudah menghancurkan hidupku, Arga. Kenapa kau masih mencoba melindungimu sendiri? Melihat bingkai itu, Arga akhirnya patah. Ia menangis terseduh-seduh, tangisan seorang pria yang benar-benar kehabisan daya. Aku tidak mau nama Elara tercoreng, Nara. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semuanya. Arga menarik napas panjang. Mata merahnya menatapku dengan tatapan yang sangat memohon. Brankas itu, isinya bukan uang. Itu adalah bukti adopsi, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku menahan napas. Adopsi? Siapa yang kau adopsi? Aku dan Elara, kami punya seorang anak, Nara. Sesudah kami berpisah karena aku memilih karirku, Elara melahirkan sendirian. Dia tahu aku tidak akan pernah bisa menjadi ayah yang baik. Kami sepakat untuk kebaikan anak itu, ia diadopsi oleh pasangan yang layak agar ia bisa tumbuh dalam kekayaan yang tidak bisa kuberikan saat itu. Pikiranku berputar kencang. Anak Arga dan Elara disembunyikan, diadopsi. Kenapa kau menyimpan surat adopsi itu, Arga? Karena Elara meminta satu hal terakhir. Ia ingin aku menjamin bahwa suatu hari anak itu akan aman, terlindungi, dan tidak pernah tahu tentang latar belakangnya yang rumit. Aku menyimpannya di tempat yang sangat aman. Akta itu berisi nama keluarga pengadopsi, data bank untuk biaya pendidikan anonim yang kujanjikan, dan nama anak itu. Aku merasakan kengelian yang menusuk. Siska menggugat pembatalan pernikahan Nara demi uang, tak menyadari bahwa aset paling sensitif dan berbahaya yang tersembunyi adalah bukti keberadaan seorang anak yang tidak diakui, anak hasil cinta pertama Arga. Jika Siska membuka brankas itu, Nara, Arga memegang tanganku dengan putus asa. Dia tidak hanya menghancurkan aku, dia akan menghancurkan kehidupan anak itu, mengancam keluarga yang mengadopsinya, dan melanggar sumpah terakhir yang kumiliki pada Elara. Kau tidak boleh membiarkan Siska mendapatkan akta itu. Aku bangkit,
menatap Arga yang hancur. Ini bukan lagi soal aset, tapi tentang anak tak berdosa yang akan menjadi korban skandal finansial ini. Siska harus dihentikan, bukan dengan hukum, tapi dengan resiko emosional yang jauh lebih besar. Semua usahaku gagal melalui jalur legal. Aku sekarang dihadapkan pada satu-satunya pilihan yang tersisa. Pilihan yang paling sulit dan paling dramatis. Mengungkap rahasia anak Elara di depan umum untuk memaksa Siska mundur. Aku kembali ke kantor Raihan dengan membawa beban pengakuan Arga. Aku menjelaskan padanya tentang bukti adopsi, tentang Elara, dan bagaimana Siska akan menghancurkan hidup anak tak bersalah itu, hanya demi uang. Raihan mendengarkan dengan serius. Nara, ini mengubah segalanya. Siska ingin aset. Jika dia tahu aset itu adalah rahasia seorang anak, eksposur publik akan merusak reputasinya. Publik tidak akan memaafkan wanita yang menghancurkan keluarga adopsi demi mengejar harta. Dia akan kehilangan semua dukungan. Artinya, aku harus menggunakan rahasia ini, Rai, tapi tanpa menyebut nama anak itu atau keluarga adopsinya, kataku dengan tekad yang sudah bulat. Aku harus memaksanya mundur. Tapi bagaimana? Semua jalur hukum kita dibekukan. Kalau begitu, kita harus bermain di luar hukum. Kita harus bermain dengan opini publik. Sidang pembatalan pernikahanmu akan menarik perhatian media. Kita gunakan itu sebagai panggung. Beberapa hari kemudian, di hari sidang mediasi kasus pembatalan nikahku, gedung pengadilan dipenuhi wartawan. Kasus Arga Dinata, direktur utama yang menikah ganda, sudah menjadi santapan media. Aku tiba mengenakan pakaian sederhana berwarna putih, kontras dengan Siska yang datang dengan pakaian desainer yang mencolok dan dikelilingi pengawal. Wajah Siska tampak percaya diri, dia yakin sudah menang. Saat sesi mediasi dimulai, Siska dan pengacaranya bersikap agresif, menuntut agar aku segera menandatangani dokumen pembatalan. Nyumbun Nyara, lebih baik Anda mengakui kekalahan. Semua aset terbukti milik Tuan Dinata sebelum ia menikah dengan Nyonya Siska. Pernikahan Anda sudah tidak sah? Desak pengacara Siska. Tepat sebelum Raihan menjawab, aku mengangkat tanganku. Aku menatap lurus ke mata Siska, mengingatkan Arga yang duduk di sampingnya tampak seperti mayat hidup. Aku tidak akan menandatangani apapun, kataku dengan suara tegas dan tenang. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan hanya karena alasan finansial. Ada tanggung jawab moral yang jauh lebih besar di sini. Tanggung jawab moral apa, Nyonya Nyara? Anda hanya mencoba mengulur waktu. Aku tidak menjawabnya, melainkan menoleh ke arah pintu ruang mediasi, di mana aku tahu beberapa wartawan menyelinap mendekat. Tuan Arga Dinata menyembunyikan kebenaran tentang berangkasnya. Isi berangkas itu bukan uang, melainkan sebuah bukti ikatan darah yang selama ini ia sembunyikan. Sebuah rahasia yang ia jaga dengan nama cinta masa lalunya, Elara. Siska terdiam, terkejut. Arga tersentak hebat. Wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Dia tahu aku sudah melanggar sumpah terakhirnya. Jika Nyonya Siska Adina berani membuka berangkas itu dan mengungkap rahasia ikatan darah ini di depan publik, maka dia tidak hanya menghancurkan Tuan Dinata, tapi dia akan menghancurkan kehidupan seseorang yang tidak bersalah yang saat ini hidup tenang dan tidak tahu apa-apa tentang skandal ini. Aku sengaja menggunakan frasa ambigu, ikatan darah, seseorang yang tidak bersalah, dan Elara. Ruangan itu hening. Pengacara Siska panik, menyadari potensi skandal ini. Apa maksud Anda, Nyonya Nyara? Siapa yang tidak bersalah itu? Tanya pengacara Siska mencoba mengendalikan situasi. Aku berdiri mengambil tas hantam dan berjalan keluar. Saat melewati kerumunan wartawan yang langsung mengerumuni aku memberikan pernyataan singkat yang akan menjadi headline besok hari. Saya tidak berjuang untuk harta. Saya berjuang untuk melindungi rahasia terbesar suami saya yang menyangkut ikatan darah yang disembunyikan. Nyonya Siska Adina, jika Anda berani menyentuh rahasia Elara, Anda akan menghancurkan anak tak bersalah. Saya harap Anda punya hati nurani. Aku pergi meninggalkan kekacauan. Aku telah memancing Siska. Aku telah mempertaruhkan reputasiku. Tapi aku juga telah melempar bom atom ke dalam permainan Siska. Pernyataan tunggalku di pengadilan telah menjadi virus di seluruh media sosial. #skandal Elara mendominasi tren, menuntut kejelasan tentang ikatan darah yang disembunyikan Arga. Media tidak lagi fokus pada perselingkuhan, tapi pada potensi skandal moral yang melibatkan anak tak berdosa. Di tengah hiruk-pikuk itu, ponsel Raihan berdering tanpa henti. Siska panik, kata Raihan menutup teleponnya. Pengacara mereka menghubungi saya. Mereka meminta pertemuan rahasia segera malam ini juga.
Mereka ingin menghentikan cerita tentang Elara dan ikatan darah ini sebelum mereka membuka brankas itu dan menemukan bukti adopsi yang sebenarnya. Mereka takut kehancuran moral, bukan finansial, kataku. Kini aku merasa memiliki kendali penuh. Mereka tahu, uang bisa didapat, tapi reputasi mereka, terutama Siska sebagai wanita bisnis, akan tercoreng selamanya jika dia dicap menghancurkan keluarga adopsi anak yang tidak bersalah. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruangan VIP tertutup di hotel. Siska hadir tanpa pengawal, hanya bersama pengacaranya. Wajah Siska yang biasanya dingin dan tegas, kini terlihat tegang dan terganggu. Dia menatapku dengan kebencian, tetapi juga sedikit ketakutan. "Kau licik, Nara," desis Siska. "Kau bermain dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan kita. Siapa Elara itu? Siapa anak yang kau maksud?" "Anda bisa membuka brankas itu, Nyonya Siska. Anda sudah memegang kuncinya. Buka, dan Anda akan tahu kebenarannya. Tapi saya sudah memperingatkan Anda. Publik akan tahu dan Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya." Pengacara Siska langsung memotong. "Baik, Nyonya Nara, kami tidak ingin memperpanjang masalah ini. Kami mengakui bahwa tuntutan Anda menimbulkan kerugian reputasi yang tak terhindarkan bagi klien kami. Kami mengajukan tawaran terakhir." Mereka menyerahkan sebuah dokumen baru. "Kami akan segera mencabut gugatan pembatalan pernikahan Anda dengan Tuan Arga Dinata. Pernikahan Anda tetap sah dan Anda akan tetap menjadi istri pertama Tuan Dinata. Sebagai gantinya, Anda harus menandatangani surat pernyataan pelepasan hak Gonogini secara penuh terhadap semua aset yang terdaftar di bawah nama Tuan Dinata, terhitung sejak hari ini." Aku melihat dokumen itu. Siska menyerah untuk menghapus identitasku, asalkan dia mendapatkan sisa uang Arga. Dia lebih memilih status hukum yang bersih daripada uang yang tercemar skandal. Aku menatap Siska. "Anda mencabut gugatan pembatalan. Aku tetap istri sah. Dan sebagai imbalannya, aku tidak akan pernah lagi membahas tentang ikatan darah Elara." Siska mengangguk keras. "Ya, ambil statusmu, Nara. Aku ambil uangnya. Selesaikan ini." Aku tahu, ini adalah kemenangan emosional terbesar yang bisa kuraih. Aku bisa menyelamatkan integritasku, menyelamatkan seorang anak tak berdosa dari exposure, dan membalas pengkhianatan Arga dengan menjaganya dari kehancuran total. Namun konsekuensinya sangat menyakitkan. Aku harus melepaskan semua hak finansialku. Aku akan keluar dari pernikahan 10 tahun ini tanpa sepeser pun, hanya dengan status istri sah dan harga diri yang utuh. Aku mengambil pulpen. Aku akan melepaskan harta demi menjamin diriku tidak pernah dihapus dari sejarah Arga dan demi melindungi anak yang tidak bersalah itu. Aku akan memilih hati nurani, bukan kekayaan. Beberapa hari setelah pertemuan rahasia itu, aku duduk di hadapan Rehan menandatangani dokumen pelepasan aset. Aku melepaskan hak atas rumah, tabungan, dan aset Gonogini senilai miliaran. Aku keluar dengan tangan kosong, tapi dengan akta nikah yang utuh. "Ini selesai, Nara," kata Rehan, lega. "Anda adalah pemenang moral. Anda mempertahankan status Anda dan menyelamatkan seorang anak tak bersalah dari penghinaan. Sekarang, apa langkah Anda?" Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil pulpen lagi, dan menyerahkan selembar kertas lain kepada Rehan. "Langkahku adalah yang seharusnya ku ambil sejak awal. Tolong urus ini, Rehan. Aku ingin mengajukan gugatan cerai." Kali ini aku yang menggugat. Aku kembali ke rumah kami, rumah yang dulunya ku sebut surga. Aku hanya membawa 1 koper kecil berisi barang-barang pribadi. Aku tidak menyentuh perhiasan atau pakaian mahal. Arga sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya terlihat letih dan penuh penyesalan. Siska telah mengambil semua aset finansial yang dia inginkan dan meninggalkan Arga sebagai cangkang kosong, kini terlilit hutang pribadi yang tidak mau Siska tanggung. "Nara, aku tahu kau datang untuk mengambil barangmu. Aku minta maaf. Aku sudah meminta Siska agar ia mencabut gugatan pembatalan itu. Kita bisa perbaiki ini." Aku tersenyum miris. "Perbaiki? Arga, aku datang untuk mengakhiri sandiwara ini." Aku meletakkan 2 dokumen di meja kaca di depannya. Yang pertama adalah salinan surat pelepasan aset yang kuberi tanda tangan. "Aku telah melepaskan semua hartamu, Arga. Aku tidak mengambil sepeser pun.
Aku membiarkan Siska mengambil semua yang dia inginkan. Aku membuktikan bahwa aku tidak menikahimu karena uang. Kataku, suaraku stabil dan kuat. Aku mendorong dokumen kedua, surat gugatan cerai yang kuajukan. Aku juga tidak berjuang untukmu. Aku berjuang untuk namaku. Kau mencoba menghapuskan 10 tahun hidupku hanya demi menyelamatkan aset. Aku mempertahankan nama Nara Wulandari sebagai istri yang sahmu, dan sekarang aku sendiri yang mengakhiri pernikahan ini. Aku mengambil undangan pernikahan Arga dan Elara yang menguning itu dari tasku dan meletakkannya di samping surat gugatan cerai. Aku juga berhasil menyelamatkan rahasia terbesarmu. Aku jamin, tidak ada seorang pun, termasuk Siska, yang akan menyentuh bukti adopsi anakmu. Aku menukar hartaku dengan kehormatan anak tak bersalah itu. Inilah perbedaan antara aku dan orang-orang seperti kamu dan Siska Arga. Arga menatap undangan Elara, lalu ke surat cerai yang kuajukan, lalu kembali kepadaku. Dia menyadari betapa parahnya kekalahan yang dia alami. Dia tidak hanya menghilangkan uang, dia menghilangkan wanita yang menyelamatkan kehormatan terakhirnya. Aku tidak mendapatkanmu, Nara. Bisiknya. Air mata mengalir di pipinya. Kau benar, dan karena aku pantas mendapatkan yang lebih baik, aku pergi. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu, meninggalkan Arga dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aku kini sendirian, tanpa uang, tanpa suami, tanpa rumah. Tapi aku punya martabat dan sebuah nama yang tidak pernah berhasil dihapuskan. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil dan sederhana. Dari teras lantai 5, aku bisa melihat lanskap kota yang berbanding terbalik dengan pemandangan rooftop yang mewah. Aku memulai hidup dari nol. Aku harus mencari pekerjaan kurator, tapi skandal perceraian itu membuat beberapa galeri besar ragu untuk merekrutku. Hari-hari terasa berat. Aku tidak punya uang sepeser pun, tetapi aku punya kedamaian batin. Aku tahu, aku telah berbuat benar. Tiba-tiba, sebuah paket dikirimkan ke alamat apartemenku. Paket itu berat dan pengirimnya adalah Dirga. Aku membuka paket itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sepucuk surat pendek dan sebuah rol kertas tebal yang terikat rapi. Untuk Kak Nara yang berani, aku tahu Kak Nara tidak mengambil apa-apa. Aku juga tahu kunci yang kuberikan adalah kunci kebenaran, bukan uang. Arga pernah memberiku ini. Katanya, ini adalah aset yang paling ia jaga. Aku rasa ini seharusnya menjadi milikmu. Ini adalah satu-satunya hal yang kupikir tidak akan diambil oleh Siska. Salam hormat, Dirga. Aku membuka rol kertas itu. Itu adalah sketsa dan blueprint arsitektur yang detail dan indah. Bukan untuk bangunan perusahaan, melainkan desain untuk sebuah galeri seni kontemporer yang sangat ambisius. Lengkap dengan catatan tangan Arga yang penuh gairah tentang koleksi seni yang akan ia kumpulkan. Aku tertegun. Ini adalah mimpi yang Arga kubur di awal pernikahannya. Mimpi yang ia tinggalkan demi menjadi seorang pebisnis. Dan sketsa ini, aku yakin, adalah proyek yang seharusnya ia rintis bersama Elara, seorang pecinta seni sejati. Sketsa ini memiliki nilai tak ternilai bagi komunitas seni. Aku menyadari, aset berharga yang Arga sembunyikan bukan bukti adopsi itu sendiri, tetapi potensi impian yang ia tinggalkan. Bukti adopsi itu hanya penjaganya. Dengan tangan gemetar, aku melihat kembali sketsa itu. Aku, sebagai seorang kurator, tahu betul potensi yang dimiliki desain ini. Ini adalah karya yang orisinil dan jika diwujudkan, bisa menjadi landmark seni. Aku memutuskan untuk menggunakan satu-satunya yang tersisa. Integritas namaku yang kini murni dari tuntutan uang dan keahlianku sebagai kurator. Aku menghubungi yayasan seni ternama yang dulu pernah bekerja sama denganku. Aku tidak memohon pekerjaan, aku menawarkan sebuah visi. Pertemuan itu adalah pertarungan terakhirku. Aku tidak hanya mempresentasikan sketsa itu, tapi juga kisah di baliknya. Kisah tentang mimpi yang dikorbankan demi keserakahan dan bagaimana kini mimpi itu harus dibangkitkan dengan kejujuran.
Saya meninggalkan miliaran rupiah demi integritas. Tuan dan Nyonya, kataku pada para dewan yayasan. Saya memilih martabat di atas harta, dan saya menjamin, jika galeri ini dibangun sesuai sketsa ini, dengan kurasi yang jujur, ia akan menjadi monumen bagi seni sejati. Kejujuran dan kisah dramatis di balik skandal itu justru menjadi modal terbesarku. Yayasan itu tidak hanya terkesan, mereka terharu. Seminggu kemudian, aku menerima tawaran. Aku diangkat sebagai Chief Curator proyek pembangunan galeri tersebut dengan kontrak profesional yang sangat menguntungkan. Aku tersenyum, menatap sketsa galeri itu. Aku kehilangan cinta, aku kehilangan harta. Tapi aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku bukan lagi Nyonya Dinata yang sempurna dan rapuh. Aku adalah Nara Wulandari, kurator yang berintegritas. Beberapa bulan berlalu, aku disibukkan dengan proyek galeri kontemporer, menemukan makna baru dalam setiap detail kurasi. Di tengah kesibukan itu, berita tentang Arga dan Siska sesekali muncul tapi kini sebagai laporan kejatuhan, bukan berita kemewahan. Arga secara resmi dicopot dari jabatannya di perusahaan. Hutangnya melebihi aset yang ia miliki, dan Siska setelah mendapatkan hak atas mayoritas properti, dengan cepat melepaskan diri dari sisa hutang pribadi Arga. Arga ditinggalkan sendirian, miskin dan secara moral terisolasi dari keluarganya yang muak dengan kebohongan Elara yang terungkap setengah-setengah. Ia menjadi pecundang yang tak punya tempat kembali. Sementara Arga hancur, Siska justru mendapatkan apa yang ia inginkan. Uang, injungsi dicabut, dan ia membuka brankas di Aegis Vault. Ia menemukan bukti adopsi itu, terkejut, tapi dengan cepat mengesampingkan nilai emosionalnya dan fokus pada data finansial yang tertera di sana. Dana perwalian anonim yang telah disiapkan Arga untuk biaya pendidikan anak itu. Siska, yang selalu serakah, melihat celah. Ia segera mencoba menggunakan informasi tersebut. Saya dengar Siska mencoba menghubungi wali legal anak adopsi itu, Nara. Kata Raihan menghubungiku setelah lama tidak ada kabar. Nadanya terdengar marah. Aku terkejut dan marah. Dia melanggar batas, Ray. Aku sudah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi anak itu. Dia tidak punya hati nurani, Nara. Dia hanya melihat angka. Tapi, aku dan Dirga sudah bekerja sama. Dirga, yang kini merasa sangat berhutang budi kepadamu karena integritasmu, memberiku salinan upaya hukum Siska yang terlalu agresif itu. Dirga telah memberikan kunci kedua, yaitu kunci untuk mengungkap kebenaran Siska. Raihan tidak mengajukan tuntutan hukum. Ia melakukan hal yang lebih dramatis. Ia membocorkan upaya hukum Siska yang terlalu agresif itu ke Komite Etika Asosiasi Bisnis, tempat Siska terdaftar. Headline baru pun meledak, jauh lebih besar dari skandal Elara. Kali ini, Siska dicap sebagai pengusaha kejam yang menuntut dana perwalian anak adopsi demi uang. Publik yang tadinya hanya bergosip, kini bersatu dalam kemarahan. Reputasi Siska sebagai wanita bisnis yang pintar hancur total. Klien-klien besar menarik diri, saham perusahaannya anjlok. Keberhasilan finansial yang ia raih melalui kehancuran Arga kini menjadi harta yang terkutuk. Uang yang dia rebut kini menjadi magnet bagi masalah dan tuntutan etika. Aku mematikan televisi. Aku tidak merasa senang. Hanya ada rasa keadilan yang dingin. Siska mendapatkan uangnya, tetapi ia kehilangan segalanya yang bernilai. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan papan nama baru yang tertulis, Nara Wulandari, Chief Curator. Proyek galeri berjalan lancar, dan aku menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan yang tulus dan jujur. Rasa sakit karena pengkhianatan Arga telah memudar, digantikan oleh kebanggaan atas kemandirianku. Suatu sore, aku menerima panggilan dari Rehan. Nara, ada kabar dari Arga. Dia sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Dia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dia telah kehilangan segalanya, secara harfiah. Aku terdiam sejenak. Aku tidak lagi membenci Arga. Hanya ada rasa kasihan yang mendalam terhadap pria yang memilih keserakahan daripada integritas. Aku tidak ingin dia mati di jalanan, Rehan, kataku. Dia adalah pria yang mencoba menyelamatkan satu hal terakhir untukku, kunci harapan yang palsu. Dan dia adalah ayah dari anak Elara. Aku tidak ingin beban moral itu ada di tanganku. Aku meminta Rehan untuk melakukan satu hal terakhir.
secara anonim, menyetor sejumlah kecil uang ke rekening Arga. Cukup untuk modal awal hidupnya yang sederhana. Uang itu berasal dari gaji pertamaku. Uang yang kudapatkan dari hasil kerja keras dan kejujuran. Bukan untuk memperbaiki, tetapi untuk memberikan Arga kesempatan terakhir untuk memulai dengan martabat. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara amal seni kecil di sebuah taman kota. Sebagai bagian dari promosi galeri baruku, aku menikmati keramaian, merasakan kebebasan finansial dan sosial yang sesungguhnya. Saat aku berjalan melintasi area bermain, pandanganku terhenti pada sebuah keluarga kecil yang tertawa bahagia. Ayah dan ibu itu terlihat penuh kasih, mendampingi seorang anak perempuan kecil yang cantik, rambutnya dikepang dua, sedang asik bermain. Jantungku tiba-tiba berdebar. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang familiar pada raut wajah anak itu, terutama matanya. Aku teringat pada detail yang samar-samar kubaca di dokumen adopsi yang Arga tunjukkan di tengah keputusasaannya. Anak itu, usianya, dan penampilan bahagia keluarganya. Aku tahu, tanpa keraguan, itu adalah anak dari Arga dan Elara. Aku hanya berdiri di sana, mengamati dari kejauhan. Wajah anak itu ceria, sama sekali tidak terbebani oleh drama, kebohongan, atau skandal finansial yang hampir menghancurkan hidupnya. Keluarganya mengelilinginya dengan cinta yang nyata, sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan Arga. Rasa lega yang luar biasa membanjiri hatiku. Aku tidak bisa menyelamatkan pernikahanku. Aku tidak bisa menyelamatkan Arga. Tapi aku berhasil melindungi senyum anak yang tidak bersalah itu. Pengorbanan untuk melepaskan miliaran rupiah demi kehormatan anak tak bernama itu kini terbayar lunas. Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan mengalir dalam diriku. Aku menyadari pelajaran terpenting dari drama rumah tangga yang menghancurkanku. Harga sebuah martabat, integritas dan hati nurani yang bersih jauh lebih bernilai daripada semua uang yang bisa dibeli oleh amplop uku manapun. Aku menoleh, meninggalkan pemandangan bahagia itu. Anak itu aman, dan aku, Nara Wulandari, bebas dan utuh. 3 tahun kemudian, langit-langit kaca yang tinggi memantulkan cahaya kota ke lantai marmer galeri seni yang megah. Galeri yang kukuratori, yang dibangun dari sketsa mimpi yang terlupakan, kini menjadi landmark seni kontemporer. Aku berdiri di tengah keramaian acara pembukaan pameran terbaruku. Aku bukan lagi wanita yang rapuh dan terancam. Aku adalah Nara Wulandari, kurator yang dihormati, diselimuti aura kesuksesan yang didapatkan dengan jujur. Aku tersenyum. Kehidupanku kini penuh makna. Namun, drama masa lalu kadang-kadang menyentuhku dalam bentuk berita samar. Nasib Siska Adina. Siska berhasil mempertahankan sebagian besar aset yang direbutnya. Dia kaya raya, namun dia menjadi tahanan kekayaannya sendiri. Karena skandal etika dan tuntutan agresifnya, dia kehilangan kepercayaan dari semua mitra bisnis besarnya. Dia kini menghabiskan waktunya berkeliling dunia, bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk menghadiri sidang-sidang arbitrase untuk mempertahankan asetnya yang terus digugat oleh kreditur dan mantan rekannya. Dia memenangkan uang, tetapi kalah dalam perang kebahagiaan. Nasib Arga Dinata. Arga setelah menerima sejumlah kecil uang yang kuserahkan secara anonim, akhirnya menemukan kekuatan untuk memulai kembali. Dia tidak kembali ke dunia korporasi. Aku melihatnya sekali, dari jauh, di sebuah pasar loak. Dia membuka kios kecil yang menjual bingkai foto, sketsa, dan peralatan lukis. Dia terlihat tua, tapi di matanya kini ada kedamaian yang tidak pernah kutemukan saat dia masih direktur utama. Beberapa waktu lalu, Raihan menyerahkan sebuah paket kecil yang dialamatkan ke galeri. Di dalamnya ada sapu tangan bersih yang membungkus sebuah liontin perak sederhana dengan inisial A dan N. Liontin yang ia berikan di episode 1. Kini telah dipoles ulang hingga berkilauan. Bersamaan dengan itu, sebuah surat singkat. Untuk Nyonya Wulandari, kunci yang sesungguhnya ada padamu. Terima kasih karena telah mengajarkan artis sebuah kehormatan. A.
Liontin itu bukanlah permintaan maaf, tetapi pengakuan yang tenang. Aku simpan itu, bukan sebagai kenang-kenangan cinta, melainkan sebagai bukti bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Aku berdiri di depan lukisan utama pameran, karyaku sendiri, yang melambangkan perjuanganku, yaitu sebuah kanvas yang sebagian besar berwarna abu-abu, yaitu masa lalu, namun di tengahnya terbelah oleh goresan emas terang, yaitu harapan baru. Aku mengenang hari ulang tahun pernikahan ke-10 yang menghancurkan itu. Amplop bencana yang kuterima bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kemerdekaanku. Amplop itu memaksaku untuk melepaskan ilusi, menghadapi kebohongan, dan menemukan aset terbesarku, yaitu keberanian, kecerdasan, dan integritas. Aku tidak lagi takut pada kekalahan atau kekurangan. Aku telah kehilangan miliaran rupiah, tapi aku mendapatkan sebuah nama yang tak ternilai harganya. Aku tersenyum pada keramaian di sekitarku. Aku telah berjuang dalam drama rumah tangga yang paling kejam, dan keluar sebagai pemenang yang sesungguhnya. Pengkhianatan Arga membuatku hancur, tetapi pengorbananku untuk melindungi rahasia Elara membebaskanku. Aku belajar bahwa harta sejati bukanlah apa yang tertulis di akte atau surat gugatan, melainkan kekuatan untuk memilih martabat di atas kekayaan. Aku dibatalkan dari pernikahan, tetapi aku tidak pernah berhasil dihapus dari kehidupan.